Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang usaha budidaya tanaman pangan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yuk langsung kita mulai belajarnya. Pengertian dari tanaman pangan, yaitu semua jenis sumber daya hayati yang dibudidayakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, fungsi tanaman pangan itu ada banyak. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan dan minuman. Yang kedua, dapat diolah menjadi beragam jenis makanan. Yang ketiga, mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, vitamin, dan mineral. Tanaman pangan ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada serealia, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga umbi-umbian, dan yang terakhir buah dan sayur. Yuk kita bahas lebih lanjut. Serealia yaitu sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai sumber karbohidrat. Apa aja sih contoh dari serealia? Yang pertama adalah gandum, yang kedua padi, yang ketiga jagung, dan yang keempat sorghum. Coba kalian sebutin apalagi sih kira-kira tanaman yang tergolong serealia? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kelompok yang kedua adalah kacang-kacangan, yaitu sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai sumber protein dan lemak. Apa aja sih contoh dari tanaman kacang-kacangan? Yang pertama adalah kacang tanah, yang kedua ada kacang hijau, yang ketiga ada kacang almond, dan yang keempat ada kacang kedelai. Kira-kira tanaman apa lagi ya yang tergolong kacang-kacangan? Oke, kita lanjut ke kelompok yang ketiga, umbi-umbian, yaitu tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan umbinya. Apa aja ya tanaman yang tergolong umbi-umbian? Yang pertama ada ubi, yang kedua talas, yang ketiga kentang, yang keempat singkong. Pasti kan udah tahu kan tanaman apa aja yang tergolong umbi-umbian? Mantap sekali. Yuk kita lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu tanaman penunjang berupa sayur dan juga buah. Pasti kalian suka kan sama makanan yang satu ini? Yap, ini adalah makanan favorit yang bisa bikin kita sehat, buah dan sayur. Ada apa aja sih? Yang pertama adalah sawi, yang kedua kangkung, yang ketiga stroberi, yang keempat anggur. Coba deh kalian sebutin sayur dan buah kesukaan kalian. Mantap! Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, di sini kita akan bahas tentang ide dan peluang usaha. Kenapa sih kita buka usaha budidaya tanaman pangan? Nah, alasannya yang pertama, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Karena pada dasarnya setiap orang itu butuh makan. Karena makan adalah kebutuhan primer. Yang kedua, hobi atau minat. Banyak di antara kita yang pastinya suka sama yang hijau-hijau, ya kan? Atau banyak dari kita yang suka dengan keindahan. Makanya kita bisa melakukan usaha budidaya tanaman. Yang ketiga, beberapa produsen pangan merupakan petani yang memiliki pendidikan rendah. Makanya, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melakukan usaha budidaya tanaman agar bisa melanjutkan usaha yang telah dilakukan oleh petani-petani sebelumnya.
ya. Jadi, supaya pertanian di Indonesia itu semakin berkembang, semakin maju, maka kita perlu mempelajari usaha budidaya tanaman pangan. Selanjutnya, analisis peluang usaha. Yang pertama, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan. Nah, orang tidak akan bisa hidup tanpa makan. Ya nggak? Betul nggak? Ya kan? Pastikan. Nah, kita kalau nggak makan seharian tuh pasti lapar. Nah, makanya kita membutuhkan pangan. Karena orang-orang butuh tanaman pangan, berarti perlu ada penyuplainya. Nah, di sini kita mencoba untuk bisa menjadi supplier makanan dengan melakukan usaha budidaya tanaman pangan. Yang kedua, diperlukan orang yang ahli dalam mengerti rantai perdagangan pangan, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan juga pemasaran. Nah, hal ini perlu dipelajari sejak dini supaya kita bisa melakukan proses budidaya tanaman pangan ini dengan baik. Masih semangat kan nonton videonya? Yuk kita lanjut. Sumber daya yang dibutuhkan. Untuk melakukan usaha budidaya tanaman pangan, ada beberapa sumber daya yang kita butuhkan. Yang pertama adalah SDM atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan juga pengalaman. Nah, ini berarti butuh praktek, ya kan? Dengan praktek kita akan bisa terampil dan juga berpengalaman dalam usaha budidaya tanaman pangan. Yang kedua, lahan atau media. Lahannya bisa berupa tanah, medianya bisa berupa polybag ataupun pot. Nah, yang ketiga, modal. Yang keempat, bibit yang unggul. Yang kelima, alat pertanian. Dan yang terakhir adalah manajemen. Perencanaan yang terakhir yaitu berkaitan dengan administrasi dan juga pemasaran. Administrasi itu berkaitan dengan pencatatan kegiatan budidaya mulai dari tahap persiapan, proses, hingga panen. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan 3 proses tersebut perlu kita catat supaya nanti bisa kita lakukan evaluasi. Selanjutnya, pemasaran. Nah, ini berkaitan dengan lokasi tempat kita menanam, tempat kita memasarkan produk. Terus yang kedua, cara kita melakukan promosinya itu seperti apa? Apakah mau secara offline atau mau secara online. Terus yang ketiga, pelaku pemasaran. Siapa aja sih orang yang akan memasarkan produk kita supaya produk ini tidak numpuk di toko, tapi juga harus bisa terdistribusi ke orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Sampai sini paham kan materi kita hari ini? Alhamdulillah, udah paham semua ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa follow Instagram Guru Soleha 28, subscribe channel ini Guru Soleha 28, terus like videonya dan juga komentar kalau kalian udah nonton sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.